Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-623 ini dengan para pemain Hari Akik sebagai Tunggul Amatung, Billy Burhan sebagai Senopati Panengger, M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Deposari, Untung sebagai Kebo Ijo, Herman sebagai Empu Gandring, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Senopati Panengger dengan perasaan berat dan tahu diri karena melihat kenyataan tidak bersedia memenuhi syarat yang diminta oleh Woro Prihatin. Itu berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk memperistri bekas anak raja itu. Kemudian Senopati Panengger menjumpai sahabatnya yang juga atasannya, Diposari. Adi Panengger, bagaimana dengan Tuan Putri Sekar Kedaton itu? Bersedia kau peristri? Aku mendapatkan kesempatan yang cukup luas untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuan Putri Sekar Kedaton itu. Bermula, aku justru bermaksud mengatakan menarik kembali apa yang telah pernah aku utarakan. Karena aku merasa derajatku bukanlah padanan derajat Tuan Putri Sekar Kedaton. Namun Tuan Putri Sekar Kedaton ternyata menerimaku. Bukan main. Kau benar-benar beruntung, Adi Panengger. Aku merasa bukan sebagai orang yang beruntung, Kakang. Akan tetapi sebagai orang yang paling malang. Hei, kenapa? Tuan Putri Sekar Kedaton itu mempunyai syarat. Memakai syarat? Iya. Apa syaratnya itu, Panengger? Dulu Kakang Diposari pernah menebaknya. Hitungan Kakang itu ternyata benar. Jadi? Ya. Tuan Putri Sekar Kedaton itu bersedia aku peristri. Akan tetapi syaratnya, aku harus membantu mewujudkan cita-cita atau keinginannya untuk melihat Kediri bangkit kembali dan balas menggilas Singasari. Jadi, Tuan Putri Sekar Kedaton itu bersedia kau peristri. Namun apa yang harus kau lakukan? Menghimpun pasukan dan kemudian memberontak atas Singasari atau bagaimana? Jika itu aku lakukan, ibaratnya sebuah riak kecil yang akan digilas dengan mudah oleh bala tentara Singasari. Apakah Tuan Putri tidak melihat kenyataan itu? Bahwa menjadi suatu hal yang sangat mustahil untuk memimpikan bangkitnya Kediri. Singasari saat ini benar-benar sudah mapan. Tidak mungkin menggoyahkan Singasari. Telah kujabarkan hal itu kepada Sekar Kedaton itu, Panengger. Sudah, Kakang. Lalu? Aku yakin jika sebenarnya Tuan Putri Sekar Kedaton itu bisa menggunakan akalnya, menerima keadaan dan kenyataan. Namun aku menduga ada sesuatu yang lain. Sebuah dendam yang lebih bersifat pribadi, Kakang. Dendam yang lebih bersifat pribadi? Iya. Maksudmu? Ya, aku sendiri hanya menerka-nerka. Aku justru ingin bertanya kepadamu. Barangkali Kakang lebih mengetahui daripada aku. Apa yang ingin kau tanyakan? Misalnya, apakah Tuanku Baginda Ken Arok di saat-saat akhir runtuhnya Kediri telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Misalnya, memperkosa Tuan Putri Sekar Kedaton itu. Bagaimana, Kakang? Aku ingat peristiwa itu. Iya. Aku mengerti mengapa Tuan Putri Sekar Kedaton itu menyimpan bara dendam yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Sri Baginda, Kakang? Tidak menjamahnya, tidak memperkosanya, akan tetapi melecehkannya. Dengan gamblang, Senopati Diposari menceritakan apa yang telah terjadi di sebuah rumah yang berada di luar istana Kediri. Di rumah mana Sekar Kedaton bermaksud membunuhkan Arok dengan menggunakan cundrik. Tetapi dengan mudah cundrik itu dihindari dan dirampas. Harga diri Sekar Kedaton sebagai seorang wanita benar-benar dihina dan dicampakkan. Sang waktu terus bergerak menapaki saat demi saat, menapaki pagi demi pagi, senja demi senja, dan hari-hari yang berlalu. Seolah sang waktu pula yang menjadi saksi atas kegelisahan Sri Baginda. Hingga pada suatu hari, kegelisahan itu semakin mempuncak, serasa tidak tertahankan lagi. Aku tidak mau dipermainkan oleh keadaan yang tidak keruan ini. Aku tidak mau dibayangi oleh takdir. Aku tidak mau dibayangi oleh kutukan atau apapun namanya. Aku tidak mau dibayangi oleh sesuatu yang tidak jelas. Aku tidak percaya kepada Pepesten. Kalau Pepesten itu ada, aku
Aku, Ken Arok, harus merubahnya. Hari demi hari, kegelisahan Ken Arok semakin memuncak, merebak, dan tumbuh subur bak jamur di kulit yang kebersihannya tidak terjaga. Kejadian itu sedemikian lekat di matanya. Apa kesalahanku kepadamu, Ken Arok? Apa kesalahanku kepadamu sehingga kau tega melakukan ini kepadaku? Terkutuk kau, Ken Arok. Aku tidak akan menerima perlakuanmu ini. Aku tidak bisa menerima. Dengar kutukanku perampok dari karautan. Keris itu masih akan meminta darah 7 orang lagi, termasuk darahmu dan darah anak turunmu. Omong kosong dengan kutukan itu. Omong kosong. Aku tidak percaya. Aku utusan dewa dari langit untuk menjadi raja besar di tanah Jawa ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan kutukan itu. Omong kosong. Eleng, eleng, Ken Arok sira eleng, tibaning supata piwalesing awak mami. Sira nemai pastra kairing sabta janma kang sira kanthi katiban curiga minangka patukon mami sira nemai pralaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan kutukanmu itu, Empu Gandring. Kau kira kutukan itu mampu menjamahku? Tidak. Kutukan itu tidak akan mampu menjamahku. Aku orang pinilih. Aku dipilih oleh dewa-dewa di langit yang jauh itu untuk menggelar kekuasaan di bumi ini. Aku tidak akan terjamah oleh kutukanmu. Omong kosong kau, Empu Gandring. Kegelisahan itu entah mengapa semakin menjadi-jadi, membuat Ken Arok tidak tenang melakukan apapun. Raja Singasari itu berjalan hilir mudik di dalam bilik pribadinya, dan sebuah keris yang maha dahsyat, keris yang menjadi hantu sepanjang hidupnya itu, berada di dalam genggaman tangan kirinya. Pertama adalah darahmu sendiri, Empu Gandring. Kemudian darah aku, Tunggul Amatung. Lalu darah Kebo Ijo. Keris ini barangkali memang masih akan meminum darah dan darah lagi. Akan tetapi bukan darahku. Bukan pula darah anak turunku. Aku tidak terjamah. Kau dengar kataku, Empu Gandring. Ken Arok sibuk berbicara dengan dirinya sendiri. Ken Arok sibuk berbantah juga dengan dirinya sendiri. Atau sibuk berbantah dengan benda bisu yang berada di dalam genggaman tangannya. Benarkah kau akan membunuhku? Membunuh anak turunku pula? Benarkah itu akan terjadi? Kalau kau akan membunuhku, membunuh anak turunku pula, maka percuma aku menjadi raja. Tidak ada gunanya aku menggelar kuasa menjadi maharaja di Singasari ini. Hayo, keris yang luar biasa. Kalau kau bisa berbicara, jawablah. Katakan kepadaku, benarkah semua itu? Iya. Oh, siapa? Siapa yang baru saja berbicara? Siapa? Kau lupa kepadaku, Ken Arok. Kau lupa kepadaku. Kebo Ijo. Ya. Inilah aku. Inilah aku yang telah kau bunuh dengan semena-mena. Inilah aku yang kau bakar hangus dengan fitnahmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau telah mati, Kebo Ijo. Tidak mungkin. Matiku penasaran, Ken Arok. Jiwaku melayang-layang menjadi hantu yang akan selalu membayangimu. Aku bersembunyi di dalam hatimu. Sebagian dari aku berada di dalam keris yang kau pegang ini pula. Gila. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Ken Arok? Bukankah yang paling tidak mungkin kau telah melakukannya? Apakah aku pernah membayangkan kau akan mengorbankan aku, Ken Arok? Tidak. Aku tidak pernah membayangkan hal itu. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin kau akan melakukannya. Tetapi apakah kemudian yang telah kau lakukan kepadaku? Sakit dadaku, Ken Arok. Perih. Keris yang kau hunjamkan di dadaku itu masih terasa perih. Gila. Menampaklah kau, Kebo Ijo. Menampaklah kau kalau kau memang ada. Menampaklah kau.
Bayangan kebo ijo itu tidak pernah muncul menemui Ken Arok. Sebenarnya percakapan itu berkecamuk di dalam keruh hatinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di ruang itu, kecuali Ken Arok yang duduk rebah di atas dampar, nyaris telentang dengan keris di tangan kanan, warangka di tangan kiri. Pamor keris itu biru kehitam-hitaman, mengerikan sekali. Ken Arok memijit-mijit keningnya sendiri, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam kepalanya. Sesuatu itu ikut berdenyut di kepala yang otaknya juga berdenyut-denyut. Persetan dengan kebo ijo, persetan denganmu. Bagiku kau hanya selilit kecil, serpihan daging kecil yang tertinggal di sela-sela gigi. Aku tidak perlu memikirkan selilit, meskipun itu membuatku risih. Nantinya kau akan membusuk kebo ijo. Apakah aku juga kau anggap selilit di gigimu, Ken Arok? Oh, Tunggul Ametung. Iya, akulah orang ketiga yang telah menjadi korbanmu. Korban perampok liar yang tidak malu-malu melakukannya karena tergila-gila kepada kecantikan Ken Dedes. Ken Dedes itu istriku. Kau merebutnya dari tanganku dengan cara yang kasar sekali. Jangan kau kira aku akan menerima perlakuanmu itu, Ken Arok. Aku akan menjadi bayang-bayang buruk di setiap langkahmu. Kelak pada saatnya, aku yang telah menyatu pada jiwa keris yang kau hunjamkan di dadaku akan membalas menghisap darahmu. Sampai habis, sampai tak bersisa setetes pun. Omong kosong Tunggul Ametung. Omong kosong, kau tidak akan bisa melakukan itu. Mengapa, Ken Arok? Mengapa kau anggap aku tidak mampu melakukannya? Karena aku seorang maharaja. Aku raja besar yang diturunkan oleh dewa-dewa di langit. Kau sedang mengidap sebuah penyakit kalau kau menganggap dirimu utusan dewa, Ken Arok. Kau seorang perampok. Jenis manusia liar yang separuh dari masa hidupmu kau habiskan tidak di antara kehidupan manusia-manusia yang beradab. Hanya karena sebuah kebetulan kau bisa meraih tahta. Kau tak pantas menjadi seorang raja, Ken Arok. Kau lebih pantas menjadi perampok. Bertanyalah pada dirimu sendiri dengan jujur. Pantasnya apakah kau itu? Kau seorang perampok. Persetan! Bagaimana caranya? Bagaimana mencegah semua itu? Andai kata aku bisa melongok terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Gila, siapa yang telah diguratkan oleh takdir bakal menjadi pembunuhku? Siapa yang diberi wewenang untuk membunuhku? Siapa sebenarnya? Ken Arok semakin larut pada angan-angannya sendiri, menjelajah seolah menembus sekat demi sekat dimensi lain. Sedemikian larutnya, Sri Rajasa, Raja Singasari itu merasakannya hingga peluhnya bagaikan terperas dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya basah kuyup, dan tidak berapa lama kemudian dia menyadari apa yang diperbuatnya. Lalu dengan gontai dia melangkah. Prajurit, hamba tuanku. Panggil para Jigading. Hamba tuanku Sri Baginda. Hamba melaksanakan perintah. Suruh menghadap padaku sekarang juga. Hamba telah menghadap tuanku. Bagaimana? Masihkah ada keinginan di dalam hatimu untuk menguasai keris itu? Mohon ampun tuanku. Hamba telah membuang jauh-jauh pikiran itu. Hamba sama sekali tidak berani membayangkan akan menguasainya. Tidak ada orang yang bisa menguasai keris Empu Gandring itu kecuali aku. Diposari dan Rudro Bondo telah aku perintahkan untuk melarungnya ke kawah Gunung Kelut. Akan tetapi yang terjadi, keris itu telah kembali kepadaku. Para Jigading, hamba tuanku. Telah kau temukan cara untuk melarung keris itu? Waktu yang ada ini telah hamba pergunakan untuk menemukan cara melarung keris itu, tuanku. Sudah kau temukan cara itu? Ampun, tuanku. Hamba merasa cukup memiliki pengetahuan tentang keris dan wesi aji. Namun baru kali ini hamba melihat perilaku dan kedahsyatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sebuah keris. Jangan bertele-tele. Cepat jawab pertanyaanku itu, para Jigading. Dan ingat, apa yang pernah aku katakan kepadamu. Kau telah bersalah karena berani ngilani dadaku. Berani mengukur seberapa lebar dada Ken Arok.
Kau berani mencoba merampok keris yang dibawa Diposari dan Rudrobondo. Kalau kau mampu melaksanakan apa yang aku kehendaki itu, aku akan memaafkanmu. Akan tetapi, kalau ternyata kau tidak mampu, hukuman itu tetap akan aku jatuhkan kepadamu. Ampun beribu ampun, tuanku. Apakah hamba diperkenankan untuk menghadapkan seorang empu yang mumpuni di dalam bidang wesi aji? Siapa orang itu? Namanya Empu Porosoro, tuanku. Empu Porosoro? Di mana orang itu? Sebenarnya lah, hamba telah menghubunginya. Dan Empu Porosoro itu telah siap sewaktu-waktu jika tuanku menghendakinya. Empu Porosoro itu pada saat ini telah berada di dalam kota Raja Singasari. Baik, panggil orang itu. Hadapkan kepadaku. Dengan ditemani oleh seorang prajurit, Paraji Gading yang memiliki cacat di wajah dan tubuhnya itu bergegas pergi keluar dari istana dengan berjalan kaki. Tidak berapa lama kemudian, Paraji Gading telah kembali ke istana dengan membawa seorang lelaki tua. Wujud lelaki yang bernama Porosoro itu kurus kehitam-hitaman, hidungnya melengkung seperti hidung burung petet, matanya cekung dengan sebuah tatapan yang kiris, seolah selalu bercuriga terhadap orang lain. Ampun tuanku, hamba kembali menghadap. Orang inikah yang kau sebut bernama Porosoro itu? Hamba tuanku. Hamba berharap Kiai Porosoro ini bisa membantu kesulitan Baginda, tuanku. Kau bernama Porosoro? Hamba, tuanku. Hamba bernama Porosoro. Benarkah kau menguasai bidang wesi, pembuatan keris, dan membaca pamor? Hamba menguasainya, tuanku. Kau pernah mengenal seorang empu yang bernama Empu Gandring? Hamba mendengar nama itu, tuanku. Seorang empu yang terkenal namanya hingga di sudut-sudut pedusunan. Seorang empu yang mumpuni dalam pembuatan berbagai senjata yang bertuah. Perigal, membuat berbagai tombak. Canggah, dan utamanya membuat keris. Mengapa sebagai seorang empu yang juga mumpuni dalam pembuatan keris kau tidak dikenal banyak orang, Porosoro? Ampun, tuanku. Hal itu karena hamba tidak suka menonjolkan diri. Kau lihat keris yang ada dalam genggamanku ini. Keris ini yang membuat adalah Empu Gandring. Jiwa keris ini telah luluh kepadaku. Namun meski jiwa keris ini telah menyatu denganku, bukan berarti aku senang ketempatan olehnya. Nah, Kiai Porosoro, terserah apapun yang akan kau lakukan, atau menggunakan cara apapun, tetapi yang aku kehendaki, lebur keris ini. Kiai Porosoro itu mengangguk-angguk dan mencoba memberanikan diri memandang Sri Baginda. Entah mengapa, Ken Arok tidak suka dengan tatapan mata orang itu. Tatapan yang menggambarkan orang yang berhati culas. Ampun, tuanku. Bagaimana? Apakah hamba diizinkan untuk melihat keris itu? Aku izinkan. Lihatlah. Kiai Porosoro itu menerima keris yang diserahkan oleh Sri Baginda. Keris itu kemudian dipundinya di atas kepala. Sebuah upacara yang lazim diberikan untuk memberikan penghormatan kepada sebuah keris. Dan perlahan kemudian keris itu dicabut. Kiai Porosoro terkejut. Wajahnya pucat ketika memandang ke bilah keris yang dipegangnya. Nampak Kiai Porosoro berusaha menguasai diri. Wajahnya yang pucat kemudian perlahan membias. Dan dari wajahnya tersirat kekaguman yang luar biasa. Bagaimana Kiai Porosoro? Bukan main, tuanku. Ini benar-benar keris yang luar biasa. Sebuah keris yang menurut hamba tidak ada bandingannya. Bahan keris ini adalah bongkahan logam yang berasal dari langit. Bukan sembarang logam. Keris ini sedemikian dahsyat. Mengapa tuanku berpikiran meleburnya? Kau tidak berhak mempersoalkan apa yang aku kehendaki, Porosoro. Kau hanya tinggal mempunyai pilihan. Sanggupkah kau melakukannya? Ampun, tuanku. Hamba tentu sanggup meleburnya. Hamba bisa, tuanku. Baik. Aku serahkan keris ini kepadamu. Jika keris ini kembali lagi kepadaku, berarti kau tidak berhasil melakukan tugasmu. Hamba, tuanku. Hamba akan melakukannya. Dan tuanku tidak perlu cemas. Hamba tentu bisa.
hamba akan melakukannya. Aku izinkan kau meninggalkan tempat ini, Porosoro. Dan kau, Paraji Gading, kau tetap tinggal di sini. Hamba, tuanku. Keris empu gandring yang berbungkus kain lawe berwarna putih itu telah dibawa keluar oleh Porosoro dari ruang paseban. Kiai Porosoro itu masih harus menunggu Paraji Gading. Porosoro kemudian berdiri di sudut pendopo pasewakan. Seorang di antara banyak prajurit memperhatikannya dengan seksama. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.